Pada masa lalu, Alcatraz adalah penjara dengan reputasi angker di Amerika Serikat. Pulau berjuluk The Rock atau American Devil Island itu jadi kerangkeng para bandit kelas kakap, termasuk gangster asal Chicago, Al Capone. Terletak di sebuah pulau terpencil di tengah-tengah Teluk San Francisco, Alcatraz yang dibangun pada 1934 merupakan penjara paling aman di dunia pada tahun 1930-an hingga 1960-an untuk menahan tawanan-tawanan khusus. Alcatraz dikelilingi lautan Pasifik yang dingin dan ganas. Fasilitas pendukung di dalamnya pun menggunakan teknologi dan metode paling mutakhir saat itu. Rangka besi penjara yang diperkuat, lusinan kali pengecekan setiap hari, tower penjaga di sudut-sudut strategis penjara membuatnya terlihat mustahil bagi para tawanan untuk melarikan diri. Sama sekali tak ada kemewahan di sana. Para narapidana menempati sel sempit, beberapa berukuran 1,5 x 2,7 meter, termasuk toilet dan wastafel. Aturan diam diberlakukan. Penghuni bisa berbicara selama makan dan waktu rekreasi. Selain itu, mereka dilarang ngomong apapun. Terlepas dari hal itu, hingga ditutup pada 1963, ada total 36 tahanan melakukan 14 upaya melarikan diri namun, hampir semuanya tertangkap atau mati dalam percobaan. Di antara upaya-upaya tersebut, ada upaya yang cukup menarik dari 3 tahanan Alcatraz yang sangat-sangat menarik. Sejarah mencatat, setidaknya ada 3 narapidana yang lolos dari sana. Mereka adalah Clarence Anglin, John Anglin, dan Franklin Morris. Profil singkat para napi. Franklin Morris merupakan pria kelahiran 1 September 1926, Washington DC. Morris merupakan seorang yatim dari umur 11 tahun. Morris melakukan kejahatan pertamanya di umur 13 tahun dan telah ditahan dengan berbagai kasus mulai dari kepemilikan narkoba hingga perampokan bersenjata. Dia menjalani hukuman di Florida dan Georgia kemudian melarikan diri dari penjara negara bagian Louisiana saat menjalani hukuman 10 tahun karena perampokan ban. Dia ditangkap kembali setahun kemudian saat melakukan perampokan dan dikirim ke Alcatraz. Yang juga menarik adalah Morris termasuk ke dalam 2% populasi dengan IQ superior dengan nilai 133. John dilahirkan pada 2 Mei 1930 dan Clarence dilahirkan pada 11 Mei 1931 dengan 11 saudara lain mereka di Georgia. Mereka merupakan anak seorang petani dan mulai melakukan tindak perampokan sebagai tim di tahun 1950. Walaupun begitu, mereka mengklaim bahwa mereka memastikan tidak ada seorang pun yang terluka dalam aksi mereka dan hanya menggunakan senjata mainan di satu aksi mereka. Mereka ditahan di 1958 dan setelah beberapa upaya kabur yang gagal akhirnya mereka dipindahkan ke Alcatraz. Sebenarnya ada satu lagi tahanan yang ikut rencana, bernama Allen West. Namun, Allen West gagal saat hari H pelarian dan tetap mendekam di Alcatraz lalu diinterogasi untuk menggali info pelarian 3 temannya yang lain. Kronologi. Plot kabur telah dirancang 9 bulan sebelumnya. Tiap malam, selama 5 bulan, mereka melubangi dinding belakang sel mereka, menggunakan potongan pisau gergaji dan sendok logam yang diselundupkan dari kantin. Pada bulan September 1961, Morris, West, dan saudara-saudara Anglin mengusahakan suatu rencana melarikan diri yang rumit. Setelah ditempatkan di sel yang berdekatan di Desember 1961, mereka berempat mulai merencanakan kabur dipimpin oleh Morris. 6 bulan setelahnya, mereka mulai membuat lubang di ventilasi sel mereka masing-masing dengan menggunakan sendok dan logam tajam. Mereka masuk ke lubang ventilasi, masuk ke koridor perpipaan yang berada di belakang sel mereka dan memanjat hingga ke plafon atas sel dan menjadikan tempat itu sebagai workshop untuk membuat alat-alat yang menunjang rencana kabur mereka seperti rakit, pelampung, dayung, bor elektrik dari motor vakum cleaner dan sebagainya. Mereka juga tidak lupa membuat pompa untuk menggelembungkan rakit mereka dengan memodifikasi sebuah alat musik bernama konsertina. Setelahnya mereka memanjat lagi ke ventilasi penjara dan mulai melepaskan komponen-komponen yang menghalangi jalan kabur mereka dengan bor elektrik. Sembari melanjutkan pekerjaan mereka di atas, sehari-hari mereka juga mengerjakan sebuah kepala palsu untuk masing-masing demi mengelabui penjaga malam, agar menganggap mereka masih tertidur di sel saat malam. Pada bulan Mei, akhir 1962 Morris, West, dan Anglin setelah selesai memotong beberapa bagian penting dari dinding sel mereka. Sebuah pelarian yang memang rumit dan sulit. Mereka menutupi progres kerja mereka suara Morris yang membunyikan akordeon saat mereka bekerja. Mulai pukul 17.30, ketika mereka kembali ke sel hingga pukul 21, sebelum lampu dimatikan, ketiganya menggunakan kedok ventilasi palsu untuk menyembunyikan aksi mereka dari pengawasan para penjaga.
Ketiga bandit itu juga mencuri 50 mantel hujan, yang disatukan dengan panas dari pipa uap yang mengalir di bawah sel, untuk dijadikan semacam rakit. Mereka berencana mendayung ke Angel Island yang berada di dekat Alcatraz, mencuri perahu, dan lalu mobil untuk kabur. Di malam 11 Juni 1962, setelah semua perlengkapan siap, mereka pun beraksi. Namun, salah satu anggota tim mereka, Alan West, mendapati terjadi masalah di salah satu jalur keluarnya. Saat West memperbaikinya, tahanan lain sudah pergi dan meninggalkannya. Setelah mengetahui hal itu, dia pun kembali ke selnya dan tidur hingga matahari terbit. Orang-orang nekat ini menggunakan serangkaian alat termasuk bor dan sebuah alat yang dirakit dari penyedot debu yang digunakan untuk menjauh dari motor chip yang menempel di beton sel yang memang cukup ketat. Dari sini mereka bisa masuk ke sebuah lubang ventilasi melalui salah satu koridor utilitas belakang sel dan mencapai bagian atas atap. Langkah ini kemudian membuat mereka bisa menuruni atap melalui cerobong asap ke pantai, di mana mereka dengan cepat mengumpulkan rakit buatan tangan dan bahan seadanya dan melarikan diri ke San Francisco Bay atau pantai San Francisco. Mereka turun sejauh 15 meter dengan menunggangi pipa dapur dan memanjat dua pagar berkawat setinggi 3,7 meter. Pelarian mereka memang berhasil dan tidak disadari atau diketahui oleh petugas jaga hingga keesokan paginya. Para petugas penjara baru tahu ketika melihat orang-orangan yang dibuat oleh trio bandit ini untuk mengelabui. Sebuah kepala boneka dari sabun, rambut manusia yang telah sengaja dikumpulkan, ditambah kertas toilet. Ini semua dilakukan agar terlihat seolah mereka tidur di tempat tidur mereka masing-masing. Langkah ini mampu mengelabui petugas yang menginspeksi penjara malam hari. Pada hari yang sama, polisi terus melakukan pencarian para buronan licik ini di sekitar Alcatraz dan Pulau Bidadari meski tanpa keberhasilan. Hingga pada tahun 1962 itu, ketiga bandit itu akhirnya masuk dalam daftar dan sebagian list FBI Wanted. Tidak diketahui apa yang terjadi setelah narapidana meluncurkan rakit. Surat misterius dari ex-napi Alcatraz. Meski tak diketahui keberadaannya usai kabur dari Alcatraz, John Anglin, Clarence Anglin, dan Frank Morris dinyatakan sebagai buron. Pada 2013 muncul sebuah surat yang ditujukan untuk kepolisian San Francisco. Penulisnya mengaku sebagai John Anglin. Nama saya John Anglin. Saya melarikan diri dari Alcatraz pada Juni 1962 bersama saudaraku Clarence dan Frank Morris. Ya, kami berhasil kabur pada malam itu, tapi nyaris gagal. John Anglin mengaku berusia 83 tahun saat menulis surat itu. Ia sakit kanker. Sementara, kata dia, Clarence Anglin meninggal pada 2008 dan Morris tutup usia pada 2005. Penulis surat tersebut mencoba membuat kesepakatan dengan aparat. Jika Anda mengumumkan di televisi bahwa saya bakal dijanjikan untuk masuk penjara tidak lebih dari 1 tahun dan mendapatkan perawatan medis, saya akan kembali menulis surat dan memberitahukan di mana saya berada. U.S. Marshal Servia, yang bertanggung jawab atas kasus tersebut sejak 1978, menyerahkan surat itu ke laboratorium FBI untuk dilakukan analisis tulisan tangan secara forensik. Meski banyak yang menganggapnya bualan, FBI justru menganggap serius surat berikut. Hanya saja, 7 tahun berlalu sejak surat itu ditemukan, tidak ada kabar terbaru dari FBI. Kisah pelarian legendaris itu pun kembali tak terungkap, dan mungkin kini untuk selamanya. Terima kasih.